Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Kesurupan. Mungkin bagi sebagian orang yang skeptis akan hal ini, menganggap bahwa kesurupan adalah sesuatu kejadian yang gak masuk di akal, yang gak make sense gitu. Tapi bagi sebagian orang lagi yang percaya, mungkin mendengar kata kesurupan saja sudah bikin kalian merinding ya guys. Dan di dunia ini banyak banget kasus-kasus kesurupan yang bikin orang itu pada heboh. Dan mungkin kita taunya durasi dari kesurupan itu mungkin hanya sekitar beberapa menit atau beberapa jam aja. Ternyata ada loh kasus-kasus kesurupan yang seremnya di luar Nurul. Termasuk kasus yang akan aku bahas kali ini, yaitu kasusnya Anneliese Michel. Yang saking mengerikannya, bahkan sampai dijadikan sebuah film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose tahun 2005. Kira-kira gimana cerita lengkapnya? Jangan lupa buat like dan subscribe dulu biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now let's get to the story. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, ada baiknya kalian mengetahui apa itu kesurupan. Kesurupan atau kerasukan adalah keadaan di mana kesadaran tidak biasa atau berubah, dan perubahannya itu menyangkut juga pada perilaku yang konon disebabkan oleh pengendalian tubuh oleh roh, hantu, setan, bahkan dewa. Nah, kita kan biasanya melihat orang kesurupan tuh di acara-acara kesenian seperti tari. Ada juga yang kesurupan karena dikirimin seseorang. Ada juga yang dari tempat-tempat angker, lalu tiba-tiba kesurupan, dan lain sebagainya. Kasusnya itu beragam banget. Bahkan ada kesurupan-kesurupan yang parah-parah banget. Nah, ngomongin kasus kesurupan yang terparah, gak afdol rasanya kalau kita gak ngomongin tentang Anneliese Michel. Nah, sebenarnya kejadiannya tuh udah lama banget nih, sekitar tahun 1970-an, tapi kisahnya tuh masih dibicarakan hingga detik ini. Saking seramnya. Nah, sebenarnya siapa sih Anneliese Michel? Anna Elizabeth Anneliese Michel adalah gadis yang lahir pada 21 September 1962 di Bavaria, Jerman Barat, yang tumbuh besar bersama 3 orang saudari perempuannya dan juga kedua orang tuanya bernama Joseph dan Anna. Bisa dibilang keluarga Anneliese itu keluarga yang cukup religius dan taat beribadah. Bahkan dia tuh dikenal sebagai gadis yang religius dan bahkan pergi ke misa 2 kali seminggu. Dan kehidupan masa kecilnya juga nggak begitu berbeda dengan gadis-gadis biasa lainnya. Jadi kayak gadis-gadis kecil pada umumnya gitu. Gak ada yang spesial atau apapun. Sampai ketika ia berusia 16 tahun, sekitar tahun 1968. Tiba-tiba Anneliese Michel pingsan, kejang-kejang, dan pada saat sadar, ia merasakan dadanya seperti ditekan ke tempat tidurnya. Padahal nggak ada yang nekan tuh. Dan pada Agustus 1969, jadi setahun kemudian gitu, kejadian itu keulang lagi. Ibunya pun memanggil dokter keluarga bersama seorang ahli syaraf ke rumahnya untuk memeriksa Anneliese. Tapi setelah diperiksa, Anneliese tuh ternyata nggak kenapa-napa, nggak ada kelainan di syaraf otaknya atau penyakit lain. Jadi sebenarnya Anneliese tuh kenapa? Nggak ada yang tahu ya guys, Anneliese kenapa sampai sekarang. Dan dari tahun 1968 sampai 1972, total Anneliese Michel sudah 4 kali mengalami kejadian yang mirip-mirip. Jadi pingsan, kejang-kejang, dan dadanya seperti merasa ditekan. Ibunya pun sudah berkali-kali membawa Anneliese ke dokter. Tapi karena hasil diagnosis pertama itu nihil, nggak ada penyakit apapun, jadi dokter-dokter tuh cuma ngira Anneliese kena penyakit kejang-kejang biasa aja gitu. Makanya cuma dikasih obat-obat penenang. Sampai pada tahun 1973, ketika Anneliese berusia 21 tahun, hal-hal mistis atau misterius pun mulai berdatangan. Ia mulai mendengar suara ketukan misterius di loteng,
di pintu, dan di tembok-tembok rumahnya. Ketika malam hari tiba, bahkan gak cuma Annelies saja, ketiga saudari perempuannya pun mendengar suara misterius itu. Annelies bahkan sampai mengaku bahwa ia mendengar bisikan yang mengatakan bahwa dirinya akan dikutuk membusuk di neraka. Coba bayangin deh, anak atau saudara kalian mengalami hal-hal yang seperti Annelies Michel ini. Apa kalian gak takut tuh deket-deket sama mereka? Bahkan serumah sama orang itu. Ngeri banget ya guys. Ibunya juga mengaku pernah melihat Annelies sedang memandang patung Bunda Maria dalam waktu yang sangat amat lama dengan tatapan yang penuh kemarahan dan mata yang full warna hitam. Ibunya juga bilang kalau tangannya Annelies Michel tuh kadang-kadang kayak kelihatan seperti ada cakarnya gitu. Jadi kukunya panjang dan keriput. Tapi kadang juga berubah menjadi normal kembali gitu. Sejak saat itu Annelies pun mulai mendeskripsikan wajah-wajah iblis. Nah karena keluarganya ini tuh udah merasa kayak wah ini tuh bukan penyakit medis nih, melainkan datang dari dunia yang antah berantah kita nggak tahu. Akhirnya ibunya pun berusaha mencari pertolongan di sisi spiritual dan meminta seorang pendeta bernama Ernest Alt atau Father Alt, namun Annelies masih belum juga sembuh. Pada November 1973, ia bertemu dengan psikiatri yang mendiagnosis bahwa kemungkinan Annelies itu memiliki penyakit syaraf dan juga epilepsi. Psikiatri tersebut pun memberinya obat yang dosisnya tuh jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan obat-obat penenang sebelumnya yang pernah diminum oleh Annelies Michel. Dan pada tahun yang sama, Annelies tuh mengalami depresi berat, bahkan sempat melakukan percobaan. Namun, setelah diberi obat yang dosisnya cukup kuat, bahkan lebih kuat tersebut, Annelies tetap saja tidak sembuh guys. Bahkan perilakunya tuh semakin aneh, semakin ngadi-ngadi gitu guys. Ia mulai merobek pakaiannya, menghancurkan segala bentuk tanda religius di dalam rumahnya, merangkak di bawah meja, menggonggong seperti anjing, memakan laba-laba, bahkan ia memakan bangkai kepala burung dan menjilat air kencingnya sendiri di lantai. Sumpah, gila banget kan? Gak waras banget ya tuh iblisnya. Keluarganya juga bersaksi kalau kekuatan Annelies pas lagi tantrum tuh gak sesuai sama ukuran badannya dan juga umurnya pada saat itu. Karena setelah mengalami gangguan-gangguan tersebut, Annelies tuh makin lama tuh kan makin kurus. Seperti yang ada di foto ini. Kalian bayangin deh, orang dengan kurus itu mampu mengangkat saudari-saudarinya dengan mudahnya seperti orang mengangkat boneka biasa. Ia bahkan mampu menghancurkan apel hanya dengan genggaman tangan. Dan setelah kejadian-kejadian itu, seorang expert di dunia exorcise atau pengusiran setan, Father Rodwig, datang dan menyimpulkan bahwa Annelies itu 100% kesurupan atau kerasukan setan. Ibunya pun meminta untuk diadakan pengusiran setan. Namun Father Rodwig itu malah menolak. Karena mungkin ia tahu ya guys, di dalam tubuhnya Annelies tuh bukan iblis yang sembarangan. Jadi dia tuh merasa bahwa kekuatannya tuh belum seimbang dan di luar kemampuan ia. Jadi dia nggak berani gitulah guys. Meskipun seperti itu, orang tua Annelies tidak putus asa guys. Mereka pun meminta tolong ke uskup setempat dan uskupnya pun menugaskan Pastor Arnold Renz dan juga pendeta yang tadi udah sempat aku sebut, yaitu Ernest Alt atau Father Alt, untuk melakukan pengusiran setan. Pada 24 September 1972 dilakukanlah ritual pengusiran setan yang pertama. Dan ini adalah cuplikan rekamannya. Ich sag Idioten noch so lang, bis es lebt wird. Und die Zeit zurück. Die in alle Ewigkeit. Nah proses ruqyahnya tuh nggak cuma sekali guys, of course. Dari 10 bulan total prosesnya telah dilakukan sebanyak
67 kali sesi. Jadi setiap minggunya tuh ada sekitar 1-2 sesi gitu. Annelies juga diperbolehkan oleh sang pastor untuk tidak mengonsumsi lagi obat-obat penenangnya. Annelies pun setuju, bahkan sepaham dengan pastor, karena menurut Annelies, obat-obat itu malah membuat Annelies semakin lemah untuk melawan iblis-iblis yang ada di tubuhnya. Iya bener, iblis-iblis. Karena pada saat Annelies ditanya, ini adalah jawaban Annelies. Medis, Judas, Nero, Kain, und Hitler. Feststimme. Das ist der 6. Und Name gelogen. Den habt ihr zugehört. Annelies bahkan sempat bisa menceritakan dengan rinci salah satu cerita tentang pendeta Valentin Fleischmann yang berasal dari tahun 1500-an. Seorang pendeta yang diusir dari gereja karena kelakuan buruknya. Dan si pastor tadi itu berkata bahwa nggak mungkin seorang gadis, apalagi seusia Annelies, itu tahu tentang cerita-cerita itu, apalagi ceritanya itu sangat-sangat rinci. Jadi siapa dong yang tadi bercerita? Pasti bukan Annelies kan? Dan setelah proses panjang itu pun, Annelies mulai mengalami kerusakan pada organ tubuhnya. Misalnya saja kerusakan di kepala akibat dari benturan-benturan yang cukup keras, karena memang Annelies tuh sering banget membenturkan kepalanya ke tembok. Dia juga sering menggigit dirinya sendiri. Bukan karena gemas guys, tapi karena emang ulah si iblis Dajjal itu tadi. Bahkan ligamen di lututnya tuh pecah, kakinya lumpuh, dan Annelies pun sampai diikat oleh orang tuanya di tempat tidur karena nggak mau Annelies tuh terus-menerus menyakiti tubuhnya. Dan yang paling parah adalah Annelies Michel sampai di titik dimana ia nggak mau makan sama sekali. Karena katanya tuh nggak dibolehin sama sesuatu untuk makan, sampai badannya tuh kurus banget. Dan pada tanggal 30 Juni 1976 dilakukanlah ritual pengusiran setan yang terakhir. Pada saat itu Annelies cuma bilang tolong pengampunan, dan kepada ibunya Annelies cuma bilang, "Bu, aku takut." Kemudian setelah prosesnya selesai, pada pagi harinya, tepatnya di tanggal 1 Juli 1976, Annelies Michel ditemukan tewas, tidak bernyawa di tempat tidurnya. Nah, menurut otopsi, Annelies Michel tuh meninggal karena dehidrasi parah dan juga kekurangan gizi. Kisah hidupnya pun diangkat menjadi sebuah film berjudul The Exorcism of Emily Rose di tahun 2005. Kalian ada yang pernah nonton? Gimana nih menurut kalian film yang satu ini? Gimana guys menurut kalian cerita kali ini? Kalau kalian mau request next konten aku mau bahas apa lagi ya? Dan jangan lupa like dan subscribe buat konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.